Assalamualaikum, kami kelompok 6 mata kuliah Filsafat Hukum yang beranggotakan saya sendiri, Dewan Yuswana Putra, Nur Laila, Karin Fitika, Muhammad Gilang Lazuardi, dan Dede Maulana. Pada kali ini kami akan membahas tentang aliran utilitarianisme. Utilitarianisme adalah sebuah pandangan etika yang menekan pentingnya konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Menurut aliran ini, suatu tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan besar bagi sebanyak mungkin orang. Konsep utama dalam utilitarianisme adalah prinsip kebahagiaan yang mengacu pada ide bahwa tindakan yang memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi mayoritas orang dianggap sebagai tindakan yang baik. Namun, seperti halnya teori filosofis lainnya, utilitarianisme juga memiliki kritik dan perdebatan terkait subjektivitas, penilaian, kebahagiaan, serta bagaimana menyeimbangkan kepentingan mayoritas dengan hak-hak individu. Prinsip kepuasan utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau akibatnya diukur dari jumlah kepuasan atau kebahagiaan yang dihasilkan dan jumlah penderitaan yang diminimalkan. Konsekuensialisme menekan pada konsekuensi tindakan sebagai faktor penentu baik buruknya suatu tindakan, bukan pada motivasi atau niat dari tindakan tersebut. Pendekatan keseimbangan utilitarianisme sering menghadapi kritik karena mengharuskan pertimbangan yang sulit dalam menyeimbangkan kebahagiaan mayoritas dengan hak minoritas atau individu tertentu. Penerapan dalam kebijakan publik, teori ini seringkali digunakan dalam pembuatan kebijakan publik dengan mencoba memaksimalkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Kritik terhadap subjektivitas kebahagiaan, salah satu kritik utama adalah sulitnya mengukur dan menetapkan standar objektif untuk kebahagiaan atau kepuasan, karena bisa bervariasi antar individu itu sendiri. Dengan esensi ini, utilitarianisme memiliki dampak yang sangat signifikan dalam etika filsafat dan pembahasan kebijakan sosial, serta mendasari pemikiran seputar penilaian tindakan berdasarkan akibat atau konsekuensinya itu sendiri. Terima kasih. Utilitarianisme adalah konsep keadilan modern yang muncul pada abad ke-18. Dimulai dari terbitnya karya Hume yaitu Traits of Human Nature pada tahun 1739 dan berpuncak dalam buku Bentham pada tahun 1789 yang menjelaskan bahwa perbuatan manusia di mana menurut Bentham manusia ini akan bertindak untuk meraih kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan secara alamiah manusia akan bertindak demikian ukuran baik buruk daripada perbuatan manusia dan disempurnakan olehnya pada tahun 1861. Utilitarianisme sangat berbeda dengan konsep keadilan klasik Plato dan Aristoteles yang menuai kritik. Kritikan pertama kali disampaikan Hobbes pada Aristoteles karena menurut Aristoteles sesuai dengan hukum kodrat bahwa beberapa orang ditakdirkan memimpin, sedangkan banyak orang ditakdirkan mengabdi. Artinya, mereka yang kuat badannya yang dapat memimpin. Dari pernyataan Aristoteles itu, Hobbes tidak setuju karena bertentangan dengan nalar dan juga pengalaman. Menurut Hobbes, perjanjian membentuk negara hanya terjadi antara orang-orang setara dan kesetaraan adalah ciri dan hak alami. Hobbes menginginkan kontrak hanya mungkin terjadi jika ada kesetaraan sehingga orang yang memimpin atau dipimpin bukan pada takdir atau kodrat manusia sebagaimana yang diajukan Aristoteles tetapi pada sesuatu yang artifisial atau karena diciptakan keahliannya. Kerangka berpikir yang beda antara Aristoteles dan Hobbes disebabkan karena mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda. Aristoteles menggunakan analogi antara polis dan budak, sedangkan Hobbes menggunakan analogi antara tata negara dan rumah. Dengan analogi ini telah mengilustrasikan bahwa
seberapa baik atau buruk rumah itu dibangun sangat tergantung pada pengetahuan orang yang membuat desain dan membangunnya. Dengan begitu, Hobbes tidak hanya memberi nafas baru pada pandangan kaum sofis tentang tatanan politik dan sosial sebagai manifestasi dari ciptaan manusia dan bukan dari kodrat, tetapi karena pengetahuan yang memadai tatanan politik bisa disempurnakan dengan usaha manusia. Sekian, terima kasih. Mazhab utilitarianisme dalam konteks hukum didasarkan pada prinsip-prinsip etika utilitarian yang mengutamakan pencapaian kebahagiaan atau kesejahteraan sosial secara maksimal. Ide utamanya adalah mengevaluasi kebijakan atau tindakan hukum berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Penganut utilitarianisme berpendapat bahwa suatu tindakan atau hukum dianggap baik jika menghasilkan manfaat yang paling besar untuk jumlah orang yang paling besar. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum, utilitarianisme dapat mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari suatu kebijakan untuk memastikan bahwa keputusan hukum tersebut memberikan kontribusi positif yang maksimal kepada masyarakat. Namun, kritik terhadap utilitarianisme dalam ranah hukum mencakup ketidakpastian dalam mengukur kebahagiaan atau kepuasan, serta potensi untuk mengabaikan hak-hak individu yang mungkin terlupakan dalam pencarian kebahagiaan kolektif. Sementara, mazhab utilitarianisme memberikan pandangan yang fokus pada konsekuensi positif. Kritik ini menekankan perlunya mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam pembentukan hukum. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus pada masa utilitarianisme hukum. Jadi pada tahun 1992 lalu Indonesia pernah mengalami kasus korupsi yang unik. Kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Muhammad Ojo dan Atmaja selaku Kepala Pemangkuan Hutan Kabupaten Garut. Ojo menerima dana anggaran untuk melakukan reboisasi pada tahun anggaran 1970 sampai 1971 senilai 4.900.000 dan 5.700.000. Total uang yang ia terima adalah kurang lebih 10.600.000. Uang tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan reboisasi hutan atau peremajaan hutan senilai 10 juta. Maka anggaran utuh tersebut senilai 1 juta. Ojo yang selanjutnya disebut terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lainnya. Di antaranya membeli tanah untuk gudang, penimbunan kayu, dan untuk kesejahteraan pegawai lainnya. Pada pengadilan tingkat banding, Ojo diputus tidak bersalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas prinsip utilitarian pada tindak pidana korupsi seperti pada contoh kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori dan menganalisa putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pandangan John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Berdasarkan dengan penjelasan di atas, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara oleh Ojo untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat merupakan wujud dari penerapan teori utilitarian. Terlepas dari cara menyelamatkan kepentingan yang kurang tepat, perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Ojo merupakan perbuatan yang mengedepankan kepentingan masyarakatnya, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakatnya. Dan teori utilitarian mengakui kedudukan dari suatu peraturan undang-undangan untuk tidak boleh dilanggar, tetapi utilitarian juga menyampaikan suatu hukum itu harus diukur sejauh mana kegunaan hukum tersebut terhadap greatest number yang menjadi dasar dari teori utilitarianisme. Pembedanya dengan positivisme adalah jika positivisme membayangkan hukum dari top and down, peraturan dibuat dari atas ke bawah, namun utilitarian membayangkan suatu hukum itu dari bottom and up, mengukur dengan kebahagiaan banyak orang dahulu baru dijadikan dalam bentuk hukum. Sehingga terkait dengan pasal 415 KUHP Junto pasal 1 sub C Perpu nomor 21 tahun 1960 yang didakwakan kepada Muhammad Ojo
tetap dihormati sebagai suatu norma hukum yang harus ditegakkan dan memang benar keberadaannya. Namun tidak dapat untuk dijatuhi perbuatan yang dilakukan bukan sesuatu yang bertentangan dengan pasal 415 KUHP pasal 1 sub C Perpu nomor 21 tahun 1960. Uang yang digelapkan sebagaimana yang diatur di dalam pasal tersebut memiliki unsur disimpan karena jabatan, sementara uang tersebut disimpan melainkan digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan di dalam lingkungan masyarakatnya. Kebenaran dari perbuatan yang dilakukan oleh kasus Muhammad Ojo menurut teori utilitarian harus diuji dalam suatu realitas, bahwa perbuatannya itu berguna untuk rakyat. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di kasus ini, dapat diketahui bahwa benar adanya sisa uang reboisasi yang seharusnya dikembalikan kepada pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakatnya, dan hal tersebut dengan terang dapat dilihat kegunaannya. Sekian, terima kasih. Aliran utilitarianisme memiliki peran signifikan dalam konteks filsafat hukum dengan menekan konsekuensialisme dan pemikiran tentang kebahagiaan yang diukur dari kebahagiaan atau kepuasan sosial. Namun, kritik mengenai subjektivitas kebahagiaan dan tantangan dalam menentukan keseimbangan antara kepentingan tetap menjadi perdebatan dalam aplikasinya dalam konteks hukum dan etika. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.